Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yubaddilul ayyama wasyuhura wassinin wa ja'ala kadzalika liyattakhidha minkum syuhada'a wa ya'lamal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maliku yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qa'idul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu wa taba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-mu'takifun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Abu Bakar As-Sagaf rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena manusia yang beruntung hanyalah manusia yang keadaannya pada tiap-tiap bertambahnya hitungan usia serta pada tiap-tiap pergantian tahun senantiasa mengalami peningkatan dan semakin baik. Bukan orang yang sama keadaannya tanpa mengalami peningkatan sama sekali, juga bukan orang yang semakin mengalami penurunan kualitasnya. Begitu pula dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki. Untuk memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan, maka keduanya harus senantiasa mengalami peningkatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kurang dari 10 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 menuju tahun baru tahun 2023. Baik kalender Hijriyah maupun kalender miladiyah, keduanya merupakan pedoman bagi kita untuk mengetahui perputaran waktu yang kita alami, dan keduanya menjadi alat bagi umat manusia sehingga mereka dapat mengetahui pertambahan umur mereka dan waktu yang telah mereka jalani di dunia ini. Umat manusia memiliki modal yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu yang disebut dengan waktu. Waktu menjadi modal paling berharga dan paling mahal, melebihi harta, disebabkan tidak akan ada yang bisa seorang pun di dunia ini yang mampu membelinya dengan harta yang dia miliki. Waktu yang kita miliki akan terus berputar hingga Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki waktu memerintahkannya untuk berhenti. Namun sebelum itu terjadi, waktu akan terus berputar mengiringi kehidupan kita dan selamanya akan berjalan sama, dimulai dari satuan detik menjadi satuan menit, satuan menit menjadi satuan jam, hingga menjadi satuan hari, minggu, bulan, dan tahun. Tidak ada kekuasaan di dunia ini yang dapat merubah satuan demi satuan tersebut, melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Terkait pentingnya modal yang dimiliki oleh manusia berupa waktu, beberapa ulama telah memperingatkan kita tentang waktu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya bna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu adalah kumpulan dari beberapa hari. Ketika
sebagian ketika harimu pergi, maka sebagian darimu telah pergi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, innal laila wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang telah berbuat untukmu, maka berbuat baiklah untuk mereka berdua. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga menyatakan, innalillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail, walillahi haqqun bil lail la yaqbaluhu bin nahar. Sesungguhnya Allah mempunyai hak di siang hari dan tidak diterima di malam hari, dan Allah juga mempunyai hak di malam hari dan tidak diterima di siang hari. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud juga menyatakan, ma nadamtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku tidak pernah memiliki penyesalan yang demikian mendalam dibandingkan dengan penyesalanku akan berlalunya satu hari di mana mataharinya terbenam dan waktuku semakin berkurang, sementara amal ibadahku tidak bertambah pada hari itu. Dan benar apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut, tidak seorang pun yang dapat membeli waktu yang telah terlewati meski hanya 1 detik, karena waktu merupakan hal yang cepat berlalu dan tidak dapat kembali. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari yang namanya waktu. Seluruh aktivitas kita terikat dengan waktu, dan hanya Allah lah yang tidak terikat dengan yang namanya waktu. Oleh karena itu pula, pada setiap perputaran 365 hari kita akan menjumpai pergantian tahun yang oleh sebagian manusia dirayakan dengan hura-hura, dengan tradisi-tradisi yang kurang begitu sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Hanya ada satu tradisi dalam Islam yang sangat erat kaitannya dengan waktu, terlebih dengan momen pergantian tahun seperti yang akan kita hadapi dalam beberapa hari lagi, yaitu tradisi berupa muhasabah atau introspeksi diri, yaitu dengan menghitung, menelaah, mengingat-ingat apa saja yang telah dilakukan pada tahun yang lalu untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan menuju perbaikan pada tahun yang akan dihadapi. Jika tahun ini masih bermalas-malasan untuk beribadah, untuk berjamaah, untuk menghadiri majelis taklim, untuk pengajian dan lain sebagainya, maka tahun yang akan datang harus lebih rajin lagi. Jika tahun ini hanya mampu menyisihkan sedikit harta untuk bersedekah, maka tahun 2023 dan tahun-tahun setelahnya harus lebih banyak lagi dalam bersedekah. Begitu seterusnya. Perbaikan demi perbaikan harus kita laksanakan demi memperoleh kebahagiaan yang dijanjikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad SAW juga telah mengingatkan bahwa seorang yang cerdas itu indikasinya ialah ia dapat menaklukkan nafsunya dan memperbanyak amal soleh untuk masa depannya di akhirat. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Seorang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya dan memperbanyak amal untuk masa depan setelah kematian. Sementara orang yang lemah itu ialah orang yang menjadikan dirinya mengikuti keinginan nafsunya dan hanya berangan-angan kosong kepada Allah tanpa mau beramal soleh. Sebagai sekelompok manusia yang hidup dan bekerja di dalam dunia pendidikan, seharusnya hadis ini menjadi pedoman bagi kita bahwa kehidupan setelah kematian adalah masa depan kita dan seharusnya menjadi prioritas bagi kita. Oleh karenanya, momentum menjelang akhir tahun seperti sekarang ini harus menjadi cambuk bagi kita untuk bangkit dari kelalaian kita selama ini. Introspeksi
mutlak harus kita laksanakan demi menjaga pribadi yang lebih baik, baik di hadapan Allah dan baik juga ketika berhubungan dengan sesama manusia dan sesama makhluk Allah. Kita harus menyadari bahwa di hadapan kita kelak terdapat satu proses hisab atau perhitungan amal kelak di hari kiamat yang nantinya akan menentukan nasib kita selanjutnya di akhirat kelak. Oleh karenanya, dengan indah Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan kita sebagai umat Islam yang hidup di zaman akhir untuk sering-sering menghisab diri kita atau mengintrospeksi diri sebelum dihisab kelak di hari kiamat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil akbar wa innama yahibbul hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah dengan amal soleh untuk suatu pertunjukan yang besar, yakni hari kiamat. Karena sesungguhnya hisab itu hanya akan menjadi ringan di hari kiamat bagi seseorang yang rajin melakukan introspeksi diri, yang rajin mengoreksi dirinya selama hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demi menjadi insan yang semakin baik di setiap tahapan waktu yang kita miliki, tentunya aktivitas introspeksi diri yang kita lakukan dalam momentum pergantian tahun ini harus disertai komitmen kuat untuk melaksanakannya, untuk memperbaikinya di tahun yang akan datang. Karena hanya dengan itulah kita dapat memperbaiki diri kita sehingga dapat meringankan hisab kita kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fil warham anta khairur rahim.